Sahabat bekti, kita sholawatan sama-sama dulu boleh? Semuanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Jalan-jalan ke kota Pati, jangan lupa membeli sandal. Perkenalkan, saya Ibu Bekti. Ibu Bekti aslinya orang Tegal. Orang Tegal nih bos, senggol dong. Yang kami sayangi, sahabat Bekti rahimakumullah. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita pernah melihat ada seorang pengusaha kaya bisa mewariskan harta. Kemudian, ada seorang pejabat bisa mewariskan tahta, jabatan. Tetapi kenapa ada seorang ayah yang ahli ibadah, ahli ilmu, tetapi anaknya malah suka maksiat, tidak taat? Kenapa? Karena iman tak dapat diwariskan dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah, jika tidak kembali pada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Dia paling tahu
tentang orang-orang yang mau menerima petunjuk. Berdasarkan ayat ini, di dalam tafsir Bahrul Muhit, susunan Syekh Abu Hayyan dijelaskan baginda Rasulullah saja tidak bisa menanamkan keimanan kepada pamannya yang dicintainya, yaitu Abu Thalib. Ada pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya, perilaku anak tidak beda jauh dari orang tuanya. Sejarah membuktikan, orang tua soleh, anaknya juga soleh. Seperti Nabi Muhammad, seperti Nabi Ibrahim memiliki putra Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Seperti Nabi Yakub memiliki putra yang soleh seperti Nabi Yusuf dan sebagainya. Namun peribahasa tadi bisa sebaliknya. Buah jatuh jauh dari pohonnya. Apa buktinya? Banyak di dalam Al-Quran. Dalam satu ikatan keluarga saja bisa tidak seiman. Seperti Nabi Nuh, seorang ayah yang soleh, namun putranya Kan'an durhaka kepada Allah. Istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, walaupun dalam bimbingan suami yang soleh, mereka ingkar kepada Allah. Kemudian istri Fir'aun, istri yang beriman tetapi tidak bisa menyelamatkan suaminya yang kafir dari azab Allah. Juga banyak contoh yang lainnya. Sahabat bekti, realita zaman sekarang ada seorang anak diajakin sama ayahnya ibadah, pergi ke masjid. Nak, ayo kita pergi ke masjid. Kata anaknya, enggak ayah, aku mau main aja sama teman-teman, lebih seru katanya. Terus ada lagi, ada seorang suami yang diingetin istrinya, suamiku, pergilah ke masjid, itu sudah terdengar azan. Kata suaminya, biarlah saya sholat di rumah saja, ini pekerjaan lagi banyak di rumah. Nah, iman tidak dapat diwariskan. Keimanan tidak dapat diwariskan karena keimanan harus dibentuk, harus ditanamkan, harus diusahakan. Nah, bagaimana sih caranya menanamkan keimanan seseorang? Yang pertama, tanamkan keimanan sejak dini. Ajarkan akidah dan tauhid yang benar. Nah, Tuhanmu adalah Allah. Tuhanmu adalah Allah. La ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup terus-menerus, dan yang hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Dalam Quran surat Luqman ayat 13 dijelaskan bahwa pengajaran utama kepada anak adalah tauhid.